Saya sampaikan ke Pak Dirut ya, kemarin itu ada pegawai ya Pak? Ya. Bukan pegawai, warga Cianjur sekarang masih nginep di tempat saya 11 orang. Ya. Mereka itu dapat bantuan pinjaman dalam bentuk alat-alat di bawah 5 juta Ya. oleh salah satu kelompok perusahaan. Ya. Ujung-ujungnya mereka harus bayar tunggakan ke BJB 45 juta. Ya. Bagaimana itu Bapak? Kemungkinannya apa yang terjadi? Ya. Pagi. Ya Pak Gub, mohon izin Bang BJB, ada penyaluran UMKM ke petani melalui kerjasama dengan lembaga fintech namanya Krodi. Oh iya, Krodi ya. Terus Pelaksanaannya ada yang salah dari Krodi ke petani. Dari Bank BJB ke Krodi memang sejumlah 40 sekian juta. Tapi faktanya itu yang nyampe uangnya sekitar 5 jutaan. Sehingga terjadi seperti itu. Hal ini akan kita laporkan. Untuk diusut Pak Gub. Oh iya, dibawa ke aspek hukum. Betul. Harapan warga Jabar dan warga Indonesia pada BJB cuma dua. Yap. Kalau pinjem bunganya rendah, kalau nabung bunganya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Nah, teman-teman semuanya, tugas pertama yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada Direktur Bank Jabar Banten Muhammad Yusuf ternyata tugas yang bikin bank merugi, tetapi menyelamatkan ratusan masyarakat petani, utamanya petani yang ada di Cianjur Selatan. Oke, bagaimana ceritanya? Kita simak videonya. Ini saya kedatangan warga dari Cianjur Selatan. Nih, jauh. Perjalanan ke sini ke Lemur Pakuan 10 jam. Jadi warga Cianjur Selatan ini adalah mereka ini korban dari perusahaan yang mengaku PT naon? PT Krodi. Jadi PT Krodi itu mengatasnamakan petani, meminjam uang per orang ke BJB, nilai tagihannya, ya kan nilai tagihannya kan? Nilai tagihannya 45 juta pada para petani. Yang datang ke sini 11 orang petani dengan nilai tagihan dari BJB 45 juta. Berarti sudah hampir 495 juta yang sini saja. Iya lo baca nu atas nama teh. Lo baca. Banyak ya. Mungkin lebih dari 100 atau 200 orang. Nah, mereka itu mendapat kredit dalam bentuk barang dari PT Krodi beragam. Ada yang mendapat pupuk, obat-obatan, bibit menang, bibit ada yang senilai 4,5 juta, ada yang senilai 2 juta, ada yang senilai 3 juta. Tetapi mereka sekarang itu menjadi orang yang memiliki tunggakan ke BJB senilai 45 juta. Akibatnya mereka ini tidak bisa pinjam lagi ke bank lain atau pinjam lagi ke BJB lagi karena kena BI checking, yaitu para penunggak kredit. Bener tak? Sedangkan mereka tidak merasa nerima 45 juta. Mereka rasanya ada yang 3,9 juta, ada yang 3,7 juta, ada yang 4,5 juta senilai barang itu. Nanti sebentar lagi dan sudah lunas ya. Mereka sudah lunas, sudah bayar ke PT Krodi-nya. Sudah secara umum lunas apa sebagian ada yang tidak lunas? Oh, ada yang lunas, ada yang tidak lunas. Ini yang tidak lunas ya harus melunasi kalau memang menerima barang. Tetapi juga yang sudah lunas menjadi rugi karena sekarang kena tagihan 45 juta dari BJB. Artinya ini ada pihak diduga melakukan pengambilan kredit ke BJB mengatasnamakan petani. Betul nggak? KTP dipinta oleh perusahaan tersebut, KK dipinta, surat kawin dipinta. Artinya secara administratif perbankan sudah terpenuhi. Nah, uang yang diterima dari perusahaan tersebut dibelikan barang dan dipinjamkan kepada para petani, tapi tidak sejumlah uang pinjaman. Betul tidak Pak?
Oke, mudah-mudahan sebentar lagi saya akan bertemu dengan seluruh direksi PT BJB dan akan mengetahui ini perusahaan siapa, domisili di mana, siapa pemilik perusahaan ini. Nah, Dirut. Ini kawan-kawan, saudara-saudara saya dari Cianjur dan Ciamis sudah bertemu dengan Dirut BJB. Ternyata modus operandi dari perusahaan PT apa? PT Krodi mengatasnamakan para petani mengajukan pinjaman ke Bank Jabar Banten, pinjaman juga ke bank lain ya, ke BRI, ke Mandiri, ke BRI. Atas nama petani jumlahnya sangat banyak, uang yang diterima oleh petani beragam, ada yang terima uang 5 juta, ada yang tidak terima, ada yang terima uang dan barang senilai 10 juta juga ada seperti kasus yang Ciamis. Tetapi mereka punya hutang hari ini kena BI checking 45 juta. Ini kelihatannya menurut analisis saya ini mungkin ada ratusan miliar bahkan bisa triliun ini kalau kemudian dikolek semuanya, didata dan langkah hukum dulu Pak yang dilakukan oleh Bank Jabar. Bank BJB saat ini sedang mempersiapkan untuk melakukan upaya hukum supaya PT Krodi ini bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjasama dengan BJB dan tidak disalurkan kepada petani secara sepenuhnya. Walaupun bank akan tetap rugi, petani akan tetap rugi, walaupun pada akhirnya orangnya dihukum, kalau duitnya hilang ada arti. Itulah hidup ya. Ini korbannya rakyat kecil, kemudian nggak bisa lagi pinjam ke bank, kena BI checking, dan perbankan juga kena. Luar biasa ya, ternyata memang banyak persoalan yang ada di Provinsi Jawa Barat yang sampai saat ini diurai satu persatu oleh Kang Deddy Mulyadi. Tidak hanya persoalan sampah, banjir, macet, dan birokrasi, ternyata persoalan juga berada di nasib petani yang mengutang, tidak hanya di Bank Emok, Bank Keliling, Bank Pancasila, tetapi juga ada kebijakan dari Bank BJB terdahulu untuk mensejahterakan petani disalahgunakan oleh oknum. Mungkin ini disalahgunakan oleh oknum sehingga Bank BJB merugi, petani juga merugi. Disinilah letak kepiawaian atau diharapkan kepiawaian dari seorang gubernur harus memiliki manajerial untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Kang Deddy Mulyadi tidak akan tahu permasalahan yang dihadapi oleh petani di Cianjur Selatan jika Kang Deddy Mulyadi tidak turun langsung kepada masyarakat dan tidak aktif di media sosial. Ini sekaligus menjawab tudingan dari Pramono Anung, Gubernur DKI, kenapa Gubernur Jawa Barat itu menjadi seorang YouTuber. Karena dengan aktif di media sosial, maka masyarakat bisa langsung berkeluh kesah, bisa langsung menumpahkan curhatannya di kolom-kolom komentar ketika Kang Deddy Mulyadi memposting sebuah berita. Kemudian dari timnya Kang Deddy Mulyadi akan mempelajari, jika perlu mengundang masyarakat itu langsung datang ke lembur pakuan. Itu yang terjadi kepada petani yang hari ini mengadukan nasibnya ketika mereka dituduh mengemplang uang Bank BJB. Selamat kepada Direktur baru Bank BJB untuk segera membenahi atau menyelesaikan permasalahan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Oke, kita tunggu gebrakan dan kebijakan Kang Deddy Mulyadi berikutnya. Hatur nuhun udah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita. Assalamualaikum, sampurasun, bye-bye.